kita akan membahas sejarah tentang apa ya? Bertepatan pada hari ini yaitu tanggal 28 Oktober. Hari ini kita memperingati peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, seperti apa sih sejarah dari Sumpah Pemuda itu? Nah, kita tarik mundur ke tahun 1908. 1908 terjadi peristiwa yang luar biasa, yaitu ditandai dengan peristiwa kebangkitan nasional. Di situ banyak tumbuh organisasi-organisasi kepemudaan. Nah, kenapa bisa ada organisasi kepemudaan ini? Waktu itu di masa penjajahan Belanda, waktu Kulturstelsel diterapkan politik Trias van Deventer, yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah irigasi, yang ketiga adalah transmigrasi. Kenapa ada 3 hal ini? Karena Ratu Belanda berpendapat bahwa orang-orang pribumi butuh untuk pendidikan moralitas dan mencapai kesejahteraan. Maka ada 3 hal ini. Nah, akibatnya ada edukasi ini sehingga para kaum bangsawan diberikan kesempatan untuk bersekolah di sekolah-sekolah Belanda. Salah satu sekolah yang punya sejarah yang luar biasa adalah Stovia, yaitu sekolah kedokteran Belanda. Bermula dari sekolah Stovia ini berdiri organisasi Budi Utomo di tahun 1908. Tokohnya yaitu Gunawan Mangunkusumo. Nah, Gunawan Mangunkusumo ini yang mendirikan Budi Utomo. Pergerakan dari organisasi ini meliputi bidang politik, sosial, budaya. Namun pada perkembangannya organisasi ini besar di bawah kepemimpinan Dr. Sutomo. Organisasi kedua yaitu ada Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam mulanya hanya berkegiatan di bidang perdagangan dan dakwah-dakwah Islamiyah saja. Kemudian pada perkembangannya beralih ke bidang politik, sosial, budaya. Nah, oleh karena itu atas usulan HOS Cokroaminoto atau Haji Umar Said Cokroaminoto, nama SDI sudah tidak cocok lagi digunakan sehingga diganti menjadi SI, Sarekat Islam. Organisasi ketiga yaitu ada Indies Party. Nah, organisasi ini didirikan oleh 3 serangkai. Siapa itu? Yaitu yang pertama ada Ki Hajar Dewantara atau Swardi Suryaningrat. Yang kedua ada EFE Douwes Dekker. Yang ketiga ada Cipto Mangunkusumo. Nah, berbeda dengan 2 organisasi sebelumnya, organisasi Indies Party ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat pribumi waktu itu. Melalui surat kabarnya yaitu surat kabar The Express, 3 tokoh ini menyampaikan kritikan-kritikan terhadap pemerintahan Belanda. Bagaimana kekejaman pemerintahan Belanda waktu itu. Apa akibatnya? Akibatnya adalah dibuangnya 3 tokoh ini ke negeri Belanda, diasingkan ke Belanda. Tuh, selain ada 3 organisasi modern, juga berdiri organisasi yang sifatnya kedaerahan. Organisasi kedaerahan ini ada yang Java, ada yang Sumatera, ada yang Celebes, ada yang Minahasa dan lain sebagainya. Nah, waktu itu yang Java atau yang semula bernama Trikorodarmo itu didirikan di sekolah kedokteran Stovia sama dengan organisasi Budi Utomo. Karena waktu itu yang masuk ke dalam Budi Utomo dianggap sebagai anggota hanya untuk kaum elit saja, maka Dr. Satiman mendirikan Trikorodarmo ini. Tujuannya apa? Tujuan dari organisasi kedaerahan adalah untuk silaturahmi bagi pelajar-pelajar Jawa waktu itu. Maka berdirilah Trikorodarmo ini, kemudian diubah namanya menjadi Yogyakarta. Organisasi kepemudaan daerah yang kedua yaitu ada Young Sumatera Nenko. Tokohnya ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin. Nah, organisasi ini terinspirasi oleh berdirinya organisasi Yogyakarta.
pemuda-pemuda Sumatera yang merantau ke Jawa waktu itu, yang sekolah di Jawa, mendirikan organisasi Young Sumatranan Bond ini untuk silaturahmi antar pelajar-pelajar Sumatera. Ada Young Minahasa yang dari Sulawesi, Batak dari Batak, ada Young Ambon dan lain sebagainya. Ada Sekarukun juga dari Sunda. Masih banyak organisasi kepemudaan daerah lainnya. Nah, organisasi-organisasi ini baik sifatnya modern atau kedaerahan, ini yang menjadi awal mulanya peristiwa Sumpah Pemuda. Karena organisasi ini tujuannya adalah untuk mencapai Indonesia merdeka dengan cara-cara mereka. Ada yang dari politik, ada yang sosial, ada yang melalui perdagangan dan lain sebagainya. Nah, puncaknya yaitu adalah di 29 April sampai 2 Mei, yaitu terjadi Kongres Pemuda 1. Di situ para organisasi kepemudaan, baik itu kepemudaan daerah ataupun organisasi modern, bersatu melakukan kongres, bermusyawarah untuk mencapai Indonesia merdeka di situ. Nah, pada Kongres Pemuda 1 ini masih belum terwujud rasa persatuan dan kesatuan, karena di situ masih sifatnya mementingkan kesukuannya, kedaerahnya masing-masing dari organisasi ini. Nah, kemudian dilakukan lagi Kongres Pemuda 2, yaitu tanggal 27 sampai 28 Oktober. Nah, di Kongres Pemuda 2 ini barulah ada usulan tentang bahasa. Menurut Muhammad Yamin, waktu itu disampaikan bagaimana kalau bahasa nasional kita adalah bahasa Jawa atau bahasa Melayu. Kenapa usulan tersebut ada? Karena waktu itu organisasi yang besar adalah Young Java, yang bahasa yang digunakan adalah Jawa, dan ada Young Sumatranan Bond yang bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Namun usulan itu tidak memperoleh persetujuan oleh anggota lainnya. Nah, kemudian dilakukan musyawarah. Menurut Yamin ini juga bahwa suatu persatuan dan kesatuan itu bisa terwujud jika ada bahasa yang sama, kemudian ada hukum yang sama, ada sejarah yang sama, dan ada kemauan untuk mencapai persatuan dan kesatuan itu. Nah, di Kongres Pemuda 2 ini barulah rasa kesukuan, rasa kedaerahan, kemudian rasa keanggotaan organisasi yang kuat itu mulai dihilangkan, digantikan dengan rasa keindonesiaan, kebersamaan, persatuan. Nah, itu di Kongres Pemuda 2. Maka dari itu di situ terikrarlah Sumpah Pemuda. Nah, itu tadi adalah sejarah singkat dari peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, sekarang kita sudah bersama calon generasi penerus bangsa. Ada Haki di sini. Kenalan dulu, Ki. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haki Awaludin, berasal dari kelas 9C. Saya punya moto, menjadi pemuda yang sukses adalah pemuda yang berani berkreasi dan mempunyai semangat yang tinggi. Wah, luar biasa sekali motonya, Haki. Nah, tadi kan Ustadzah sudah bercerita tentang sejarah singkat tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, kamu sebagai generasi penerus bangsa, pemuda saat ini, nah, kalau melihat perjuangan pemuda waktu itu, kira-kira menurut kamu apa sih bedanya pemuda waktu masa era sebelum Sumpah Pemuda sama pemuda sekarang? Mungkin menurut saya perbedaan dari pemuda di zaman waktu itu ketika masih dalam zaman penjajahan atau dalam zaman reformasi, ketika pemuda masih dihadapkan dengan tantangan yang nyata oleh penjajahan Belanda. Itu adalah sebuah perjuangan yang nyata oleh pemuda yang
dahulu hidup di zaman pada waktu itu. Pemuda yang dulu mungkin sedang berusaha atau yang ya, pemuda pada zaman itu mungkin melakukan usahanya itu dengan bentuk nyata, bisa mungkin dalam perlawanan kepada para penjajah dan beberapa hal yang mungkin itu tidak mungkin dilakukan oleh pemuda sekarang. Dan bedanya dengan pemuda sekarang itu lebih berjuang kepada moralitas. Seakan semua dunia berada dalam satu genggam. Jadi beda yang paling mencolok dari pemuda zaman penjajahan dan pemuda masa sekarang ialah usaha dalam memperjuangkan bangsa. Ketika pemuda zaman dahulu memperjuangkan bangsa dengan cara yang nyata seperti perlawanan kepada para penjajah, berjuang dalam bidang politik, ekonomi, sedangkan pemuda zaman sekarang lebih berjuang kepada moralitas untuk mempertahankan bangsa menjadi bangsa yang baik, bangsa yang maju dan berkembang untuk menuju masa yang selanjutnya. Memangnya moralitasnya bangsa Indonesia saat ini tuh menurut kamu bagaimana? Kamu tadi kan bicara soal moralitas. Menurut saya moralitas bangsa Indonesia kini mulai dijajah kembali. Meskipun secara terlihat tidak nyata, bangsa Indonesia telah merdeka secara proklamasi bahwa bangsa Indonesia merdeka. Namun secara moralitas mungkin kini kita sedang dijajah oleh negara yang di luar dengan beberapa media, dengan cara lewat HP, lewat internet. Moralitas bangsa kita mulai dijajah dengan adanya budaya asing yang baru, sedangkan kita masyarakat dan pemuda Indonesia kurang tahu bagaimana cara memilah mana budaya yang baik untuk kita, mana budaya yang baik untuk kita lakukan saat ini. Semisal moralitas kita sebagai bangsa Indonesia memperlakukan orang yang lebih tua itu dengan sopan, sedangkan beda dengan budaya yang di luar, masuk begitu saja melewati genggam HP kita, melewati internet dan melewati media-media yang lain. Kita sebagai pemuda harus mengerti bagaimana moralitas yang baik untuk menjalankan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Nah, bagus. Kira-kira tadi kan kita bahas Sumpah Pemuda. Haki hafal nggak isi dari Sumpah Pemuda itu apa sih waktu itu para pemuda mengikrarkan apa isinya? Insya Allah saya. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Begitu ya? Ya, bagus. Nah, sebagai generasi penerus bangsa saat ini, melihat kondisi Indonesia yang saat ini seperti ini, kira-kira Haki bangga nggak jadi warga negara Indonesia? Menurut saya sendiri, saya ada rasa istilahnya 50-50 terhadap bangsa Indonesia sendiri. Karena menurut saya pemuda pada zaman sekarang lebih mementingkan keegoannya masing-masing antara bangga dan tidak bangga. Saya bangga terhadap Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia itu sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, kaya akan budaya, kaya akan macam-macam seperti halnya bahasa yang ada, seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa dan yang lain-lain. Saya bangga menjadi pemuda Indonesia karena hal tersebut. Namun saya sedikit kurang bangga menjadi bangsa Indonesia karena sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu masih belum terkontrol secara spesifik. Kita punya banyak para ilmuwan, tapi tidak digunakan atau tidak meluapkan kreasinya untuk membangun negara yang lebih maju. Jadi saya itu sedikit kurang kok bisa pemuda seperti yang punya banyak karya tapi tidak dilihat. Jadi ya, masalahnya terkadang itu banyak pemuda-pemuda kita yang
punya kesempatan sekolah di luar negeri. Tapi mereka ketika sudah berhasil di luar negeri itu terkadang banyak di antara mereka yang nggak mau kembali lagi ke Indonesia. Nah, itu gimana menurut kamu? Menurut saya itu mungkin di salah satu sisi pandang apabila saya menjadi pemuda tersebut, mungkin saya berpikir, kenapa saya harus kembali ke Indonesia? Kalau saya kembalikan ke Indonesia, ini loh, bakat saya tidak terwadahi di sana. Jadi sisi pandang yang lain, kalau orang yang melihat orang tersebut, kok bisa dia itu nggak cinta lagi tanah air, mungkin itu yang harus disinkronisasi. Mungkin ada pihak ketiga, biar mungkin di Indonesia diadakan sebuah organisasi yang bisa mewadahi orang tersebut, atau pemahaman gimana sih baiknya kalau kamu kembali itu kamu juga bisa menjunjung bangsa, ya istilahnya kayak berbaktilah ya, kepada berbakti negeri kepada gitu negeri. ya. Karena kan kita, kalau bukan kita yang merubah negara ini, siapa lagi gitu kan ya. Nah, dari sejarah tadi ada banyak organisasi-organisasi kepemudaan. Kira-kira yang paling menginspirasi Haki organisasi yang mana? Menurut saya organisasi yang paling menginspirasi saya adalah Indispartage yang didirikan oleh EFE Dawesteker, Ki Hajar Dewantoro, dan Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini adalah organisasi yang paling berani menurut saya. Pemuda-pemuda yang berani mengeluarkan surat kabar secara terang-terangan untuk menentang atau memberitahukan kabar bahwa apa yang telah dilakukan Belanda itu salah terhadap rakyat Indonesia. Itu adalah sebuah inspirasi bagi saya untuk berpendapat ini yang baik, ini yang buruk, supaya masyarakat tahu apa yang baik dan apa yang buruk untuk dilakukan. Ya, bukan berarti organisasi yang lainnya kurang. Enggak, bukan, tapi yang lainnya juga luar biasa, tapi menurut Haki Indispartage yang ini paling menarik perhatian Haki itu. Kalau misalnya mau merubah sesuatu di Indonesia ini, mungkin kamu merasa kok negara saya begini ya, kok negara saya begitu ya. Kira-kira kamu nanti ke depannya ketika misalnya lah entah itu menjadi pejabat negara atau mungkin menjadi orang yang berpengaruh lah di negara ini. Kalau kamu ingin merubah hal apa sih dari Indonesia yang kamu rasa kayaknya ini kurang dan harus dirubah? Mungkin apabila insya Allah suatu saat nanti menjadi orang yang berwenang, bersegara, mungkin pertama kali yang akan saya rubah adalah mindset para masyarakat, bahwasannya apa yang ada di suatu negara pasti dimulai dari pemuda. Seperti apa yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno, berilah aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Gunung Semeru. Dan apabila kamu berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang semua dunia. Menunjukkan bahwa pemuda itu mempunyai kekuatan yang besar, bisa merubah segala hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang tua. Jadi saya mungkin akan membenahi dari awal. Sekolah dasar kita tekankan bagaimana anak tersebut ingin kemana. Jadi dimulai dari pendidikan terlebih dahulu. Bidang pendidikan terlebih dahulu. Bidang pendidikan harus lebih ditekankan lagi, karena sumber daya manusia itu yang sekarang dibutuhkan oleh Indonesia. Nah itu dari ini tadi kira-kira kamu ingin sebentar Ustazah mau tanya, kira-kira Haki ini nanti ketika dewasa cita-citanya jadi apa? Untuk cita-cita yang paling utama sekarang adalah itu menjadi sebuah profesor ekonomi. Amin. Ya. Jadi dengan saya menjadi profesor ekonomi, saya ingin memecahkan beberapa masalah kenegaraan atau masalah ekonomi pribadi saya, gimana yang lebih baiknya. Ya. Kalau kita bisa mengatur keekonomian pribadi, ya insya Allah kita jadi orang yang sukses dunia.
Kalau Ya. sekarang sudah bisa nggak ngatur perekonomian sendiri? Secara ini kan anak pesantren yang harus mengelola keuangannya sendiri. Ya insya Allah kalau mengatur ekonomi, alhamdulillah, meskipun uang per bulan pas-pasan ya alhamdulillah, yang penting setiap harinya ada asupan sedikit demi sedikit. Itu. Ada nggak yang perlu Haki sampaikan ke teman-teman santri-santri lainnya, mungkin pesannya Haki tentang ya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari santri, boleh? Saya mungkin punya beberapa pesan untuk teman-teman di sana yang lagi ada di rumah, yang sedang melihat acara ini. Jadi pesan saya yang utama adalah by yourself, dirimu sendiri. Lakukan apa yang kalian ingin, tapi jangan pernah pikir kalau itu untuk kebaikan dirimu sendiri. Lakukan hal yang baik, yang berfungsi untuk diri kita dan orang-orang lain. Jadi lakukan hal yang terbaik. Kalau kamu ingin jadi orang yang berguna, tunjukkan prosesmu, proses yang benar-benar baik. Belajar yang giat. Untuk teman-teman yang lagi ada di rumah, yang sedang lagi ada pembelajaran daring, tetap semangat meski tidak pembelajaran tatap muka bersama guru-guru kalian. Tetap semangat meski dalam kondisi pandemi. Itu tadi perbincangan kita dengan calon generasi penerus bangsa yang luar biasa. Nah, pesan dari saya untuk yang terakhir yaitu itu tadi, kalau sekarang ini bangsa Indonesia ya sedang kondisi pandemi. Banyak sekali permasalahan-permasalahan juga di luar sana. Ada demo juga. Boleh nggak ini disampaikan? Demo buruh itu ya, tentang Omnibus Law itu. Bagaimanapun kondisi negara kita harus tetap cinta kepada negara kita. Banyak para pejuang yang sudah mengorbankan jiwa raganya untuk negara tercinta kita ini. Tugas kita ya apa ya, menjaga kesatuan ini supaya tetap bersatu selamanya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kalau bukan kita yang merubah negara ini, siapa lagi? Kalau bukan generasi penerus bangsa yang mau merubah, ya siapa lagi? Ya Indonesia, negara kita tercinta ini ya ada di tangan kita semua. Tuh. Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.